Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hujatullah Ali dari kelas AFI 7A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil review atas karya ilmiah terkait dengan kepemimpinan perempuan sebagai syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah agama dan gender. Tema kepemimpinan perempuan ini sesuai dengan tema presentasi kelompok yang sudah dilaksanakan sebelumnya saat perkuliahan. Karya ilmiah yang saya review ini berjudul Kepemimpinan Perempuan, Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama, yang ditulis oleh Jamal Makmur Asmani dari Fikih Sosial Institute, Sekolah Tinggi Agama Islam, Matholiul Falah, Pati. Artikel ini dimuat di dalam Jurnal Ad-Din, Media Dialektika Ilmu Islam, yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, tepatnya di volume 9, nomor 1, bulan Februari 2015. Mengenai penelitian yang dilakukan dalam karya ilmiah ini, penulis mengatakan bahwa tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk mengkaji legalitas kepemimpinan perempuan dari perspektif Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sendiri merupakan salah satu organisasi masyarakat bercorak Islam tertua dan terbesar di Indonesia. Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam kajian hukum Islam atau fikih, sekaligus wacana sosiokultural tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah buku berjudul Ahkamul Fuqaha. Buku ini merupakan kumpulan hasil keputusan musyawarah nasional, konferensi besar, dan muktamar Nahdlatul Ulama sejak tahun berdirinya, yaitu tahun 1926 hingga tahun 2015. Kemudian, sumber data sekunder yang digunakan adalah berbagai referensi lain yang terkait dengan pembahasan Nahdlatul Ulama dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode konten analisis untuk mengetahui konteks dan pesan komunikasi yang terdapat pada sumber-sumber data yang telah disebutkan sebelumnya. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut. Nomor 1, sebelum tahun 1992, Nahdlatul Ulama hampir selalu konsisten melarang perempuan menjadi pemimpin. Hal ini terjadi karena pada masa itu, ulama-ulama Nahdlatul Ulama masih sering merujuk pada kitab-kitab kuning atau fikih klasik yang memang belum banyak memberikan ruang terhadap wacana kesetaraan gender. Namun, dalam beberapa kasus seperti keikutsertaan perempuan di lembaga legislatif seperti DPR, Nahdlatul Ulama sudah membolehkannya dari sejak masa ini, termasuk juga kepemimpinan perempuan dalam urusan harta benda atau keuangan. Kemudian, setelah tahun 1992, Nahdlatul Ulama mulai membuka pintu bagi pemikiran progresif dengan cara menggunakan metodologi ijtihad baru dalam menyikapi masalah kontemporer, termasuk terkait kepemimpinan perempuan. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran tokoh-tokoh penting di dalam Nahdlatul Ulama sendiri, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Said Akil Siroj, dan Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Pada masa ini, Nahdlatul Ulama mulai memberi ruang untuk pendekatan personal, sosiologis, antropologis, historis, maupun nasionalis untuk mengubah pola pikir yang sebelumnya konservatif. Kemudian, yang ketiga, dalam Musyawarah Nasional tahun 1997 dan Muktamar ke-30 tahun 1999, Nahdlatul Ulama mengeluarkan keputusan dan menegaskan bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut diantaranya adalah memiliki kapabilitas atau kemampuan, integritas, dan tetap bisa menjaga keseimbangan antara peran politik dan peran domestik di rumah. Syarat-syarat ini sebenarnya tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, namun bagi laki-laki juga. Setiap pemimpin bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian, saya ingin menyampaikan beberapa tanggapan secara personal terkait dengan artikel ilmiah yang tadi saya review. Yang pertama, sebagai ormas Islam, langkah Nahdlatul Ulama untuk turut mendukung gerakan atau wacana keadilan dan kesetaraan gender sangat patut diapresiasi. Dalam berbagai kegiatannya, Nahdlatul Ulama sering menunjukkan sikap bahwa mereka mendukung secara penuh keadilan dan kesetaraan gender untuk bisa dapat direalisasikan. Langkah ini tentunya
harus kita apresiasi dan dukung supaya tidak ada lagi ketidakadilan atau ketimpangan gender yang terjadi di masa mendatang. Kemudian yang kedua, teks-teks kitab kuning dari masa lampau harus selalu dimaknai secara dinamis, kritis, dan kontekstual. Ada beberapa hukum-hukum fikih di masa lalu yang memang tidak pantas atau tidak cocok diterapkan di masa sekarang. Hal tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi bagaimana kondisi masyarakat di masa sekarang. Apabila kondisi masyarakat di masa sekarang berbeda dengan kondisi masyarakat di masa lalu, maka ada beberapa hukum-hukum fikih yang memang memungkinkan untuk dirubah. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan masyarakat di waktu atau tempat tertentu dapat menjadi pertimbangan utama untuk mengkaji hukum-hukum mengenai masalah kontemporer. Apabila para ulama fikih yang bertugas atau memiliki otoritas untuk memberikan fatwa-fatwa hukum atau fatwa-fatwa terkait dengan keputusan-keputusan fikih, maka salah satu hal yang menjadi pertimbangan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat yang berada di dalamnya. Kesejahteraan masyarakat di waktu dan tempat tertentu tentu berbeda dengan apa yang terjadi di masa lalu maupun di tempat lain. Oleh karena itu, ulama yang memberikan fatwa terkait hukum-hukum fikih harus memperhatikan kondisi masyarakat di mana masyarakat tersebut tinggal, di mana dan kapan masyarakat tersebut tinggal. Untuk itulah kemudian hukum-hukum fikih dapat dirumuskan sesuai dengan kondisi atau keadaan masyarakat di sekitar tempat tinggal ulama tersebut. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan review materi artikel ilmiah terkait dengan kepemimpinan perempuan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan perhatiannya. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.